takut, jangan cemas. Bila hadir bebas wasir, tanpa nyeri, tanpa operasi, bila terjangkau solusi pasti. Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Roni di Jakarta yang bertanya, Dok, saya datang kepada salah satu dokter bedah di Jakarta, kemudian diperiksa, diagnosanya adalah fisura ani atau robekan kulit anus dan disuruh operasi. Sebelum mengapa saya ketawa ya, kadang-kadang memang kalau ke dokter bedah itu selalunya harus dibedah terus ya. Nanti saya jawab begini. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Roni di Jakarta, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan. Ya, itu susahnya ya kalau kita ke dokter bedah. Ya, namanya dokter bedah, profesinya kan membedah. Jadi setiap datang ke dokter bedah harus dibedah. Ya, sebetulnya tidak harus seperti itu ya. Ada penyakit-penyakit atau masalah-masalah yang konservatifly ya, yang dalam arti dicoba untuk secara konservatif tidak dilakukan tindakan operasi, baru kalau tidak berhasil baru dilakukan tindakan operasi. Berbeda kalau masalahnya itu memang harus operasi, baik untuk life saving atau untuk life saving itu untuk apa ya, menyelamatkan nyawa, atau memang kasusnya membutuhkan pembedahan ya. Apa yang dialami Roni itu fisura ani ya. Fisura ani sesuatu yang benign saja, yang tidak membahayakan tubuh, termasuk basil ya, itu sesuatu yang sifatnya benign lah ya, sesuatu yang tidak berbahaya, hanya mengganggu saja ya, terutama fisura ani, luka robek yang setiap hari BAB sakit ya. Disarankan untuk operasi. Kalau saya pasti selalu coba konservatif, tidak operasi ya. Operasi itu langkah terakhir ya, kecuali kalau life saving ya, itu langkah utamanya ya. Tapi kalau ini sesuatu yang tidak berbahaya, yang tidak membawa implikasi apa-apa ya, dicoba tidak operasi ya. Khususnya kasus fisura ini memang tidak perlu langsung operasi ya, dilakukan tindakan konservatif ya. Yang namanya fisura ani itu dua aspek yang mendasarinya. Yang pertama, cengkraman otot klep dalam, yang ini bawaan ya, yang nggak bisa dihindari. Oleh sebab itu hidup santai saja supaya tidak mencengkram ya. Kemudian BAB yang keras ya, banyak serat dan banyak minum, kalau perlu minum pelunak kotoran, dan kemudian ditetesi obat untuk penumbukan daging di celahnya itu ya. Silahkan japri di nomor WA saya ya, ada di deskripsi atau di Instagram saya, di bio Instagram Tanya Dokter Farhan ya. Nanti saya akan jelaskan obatnya apa dan bagaimana cara menggunakannya. Kalau kemudian sudah menggunakan obat ini 2-3 bulan tidak sembuh, baru dilakukan operasi. Atau kalau fisuranya sudah mengganggu hidup kita sehari-hari, mengurangi kualitas hidup kita, mau kerja nggak bisa, mau beraktivitas nggak bisa, sangat terganggu, lebih baik diakhiri dengan cara operasi kecil. Operasi kecil apa yang dilakukan? Yaitu sphincterotomy, memotong otot klep dalamnya. Jelas ya? Seberapa? Sepanjang luka robeknya. Kalau luka robeknya ya setengah senti, otot klepnya setengah senti yang dipotong, ya nggak perlu lebar-lebar ya. Ini operasi kecil saja, dan yang paling baik hasilnya adalah lateral internal sphincterotomy, jenis memotong otot klep dalam yang paling baik hasilnya adalah LIS, lateral internal sphincterotomy. Jelas ya Roni di Jakarta, jangan takut ke dokter bedah ya, diskusi, tahu diagnosanya dan diskusi ya. Kalau dokternya ini harus operasi, alasannya apa ya, sekarang harus diskusi ya. Kemudian pasien dan keluarga memilih atau menyetujui, itulah namanya informed consent. Diinformasikan, kemudian memberikan konsen, memberikan persetujuan. Kalau nggak setuju, ya tidak apa-apa. Bukan terus berarti dokter bedah, oh, kalau nggak dioperasi nanti begini begitu. Itu dokter bedah kuno itu. Sekarang ini
literasi kita di bidang kesehatan sudah semakin baik, maka dokter bedah pun juga harus mengupdate diri, literasinya tambah baik, cara berkomunikasinya harus bertambah baik. Kira-kira gitu ya Roni ya, semoga bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang bertanya, silahkan tulis di link Twitter-nya Dr. Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube-nya Dr. Paran. Dan yang membutuhkan panduan untuk mengatasi masalah-masalah di anusnya seperti apa yang dialami Roni, silahkan klik di link di deskripsi di bawah.